Kevin Owens injak leher Cody yang cedera. The Bloodline serang Sami Zayn dengan brutal. Braun Strowman hajar habis Austin Theory. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 28 Desember 2024. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka sama Nick Aldis yang langsung bilang kalau Kevin Owens itu kurang ajar. Aldis ngingetin kita kalau sabuk Wing Eagle yang dibawa Owens itu hadiah hanya buat Cody. Dengan tegas, Aldis kasih ultimatum. Owens harus serahin sabuk itu malam ini juga, atau siap-siap kena masalah besar. Di belakang panggung, Cathy Kelley ngobrol sama Bianca Belair dan Naomi, yang lagi happy banget soalnya habis menang minggu lalu. Mereka bilang kemenangan itu penting banget, terutama setelah drama soal Jade Cargill. Bianca muji Naomi karena udah selalu dukung dia, tapi mereka ingetin Cathy kalau mereka juga belum lupa siapa yang nyerang Cargill. Bayley juga muncul dan bilang kalau dia bakal ngedukung mereka malam ini. Di arena, Nia Jax nembak Bianca dengan tuduhan tajam kalau Bianca lah pelaku yang sebenarnya. Menurut Jax, Bianca nggak terima Cargill mencuri perhatian dan akhirnya terkenal. Jax maksa Bianca buat ngaku atau siap buat dipaksa. Langsung lanjut aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Bianca Belair, Naomi dan Bayley lawan Tiffany Stratton, Nia Jax dan Candice LeRae. Pertandingan dimulai dengan seru. Bianca dan Tiffany langsung saling serang dengan tempo yang tinggi. Balik dari iklan, Tiffany sama Candice ribut, bikin Bianca bisa nyerang. Naomi berhasil lakuin head scissor takedown ke Nia, terus Tiffany tiba-tiba ambil Money in the Bank briefcase-nya yang bikin ribut sama Candice. Akhirnya, Naomi banting full Nelson Slam ke Candice untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan pembuka yang lumayan seru, Tiffany Stratton kayaknya bentar lagi bakal nge-cash in briefcase-nya, soalnya ketegangan dari TV sama Nia Jax juga udah klimaks. Apalagi reaksi penonton buat Tiffany tuh makin sini makin gila. Cash in-nya pasti jadi salah satu momen terbesar tahun depan. Nick Aldis lagi ngobrol sama A-Town Down Under, ngasih saran buat langsung selesaiin masalah mereka sama Braun Strowman. Gak lama, Sami Zayn datang, bikin A-Town Down Under cabut. Sami langsung curhat soal The Bloodline yang muncul di Raw walaupun ada aturan brand split, tapi tiba-tiba Carmelo Hayes datang ngeganggu. Sami nggak terima, bikin suasana makin panas. Melo balas nyolot, nantangin Sami buat tanding 1 lawan 1 malam ini. Nick Aldis dengan senang hati setuju. Lanjut ke pertandingan antara Braun Strowman melawan Austin Theory yang ditemani Grayson Waller. Strowman langsung main ganas, bikin Theory kewalahan. Theory sempat ngelawan pakai choblok dan bantuan dari Grayson, tapi Braun tetap gak bisa dihentikan. Akhirnya, Strowman berhasil banting Theory dengan running power slam untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini kurang seru. Austin Theory sebenarnya tuh berbakat, tapi tim A-Town Down Under ini sama Grayson Waller udah saatnya bubar. Harusnya Theory bisa dapat momentum solo. Mungkin Royal Rumble bisa jadi momen buat mereka pecahin tim. Dari dalam mobil, Kevin Owens ngasih jawaban buat tuduhan Nick Aldis kalau dia bukan juara WWE yang sah. Dengan sabuk Wing Eagle di tangannya, Owens bilang dia pantas memilikinya. Dia terima ultimatum Aldis, tapi kasih syarat sendiri, yaitu obrolan pribadi di ring cuma mereka berdua. Lanjut ke segmen perayaan kemenangan dari Chelsea Green. Di panggung, Piper Niven bikin selebrasi besar-besaran buat Chelsea Green, sang juara terlama WWE Women's United States Champion. Dengan gaya ala Lady Liberty, Chelsea sombong banget, bilang kalau tahun 2025 bakal jadi tahun merah, putih, dan green. Tapi selebrasinya kacau waktu Michin masuk bawa kendo stick. Niven coba halangi, tapi malah kena pukul sama Michin. Chelsea nyaris kena juga, tapi berhasil diselamatin sama Niven. Segmen ini agak kurang greget. Chelsea tuh biasanya lebih karismatik, tapi mungkin kali ini naskahnya yang kurang oke. Tapi Chelsea Green udah jadi favorit banyak orang sejak dia comeback. Soalnya karakternya itu emang selalu menghibur. Nick Aldis muncul ketemu DIY bersama The Street Profits. Aldis nutut penjelasan soal siapa yang nyerang Street Profits beberapa minggu lalu. Tapi Pretty Deadly tiba-tiba muncul dengan gaya misterius. Bilang mereka tahu jawabannya, asal mereka bisa bikin musikal dulu. Aldis gak sabar.
ngancam bakal mencat mereka, dan akhirnya Pretty Deadly ngaku pelakunya itu adalah Garza. Street Profits langsung ngamuk, nyari Garza dan Humberto buat nyerang mereka di belakang panggung. Nick Aldis turun tangan buat tenangin suasana dan ngumumin kalau masalah ini bakal diselesaikan di ring. Lanjut aja ke pertandingan tag team antara The Street Profits melawan Garza dan Humberto. The Profits langsung menguasai pertandingan dengan teamwork yang rapi banget, ngebantai Humberto pakai kekuatan mereka. Tapi Garza dan Humberto mulai ngejar dengan serangan cepat dan manuver di udara. Pertandingan makin seru, Garza sukses hantam Spinebuster, terus Humberto nambah dengan moonsault yang keren banget. Waktu kelihatannya Garza dan Humberto bakal menang, situasi di luar ring kacau. Elektra Lopez coba intervensi tapi digagalin sama B-Fab. Gangguan ini bikin Montes dan Dawkins bisa balik menguasai pertandingan, ngasih Doomsday Blockbuster untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan tag team yang solid tapi nggak terlalu exciting soalnya udah kelihatan jelas siapa yang bakal menang dari awal. The Street Profits harus segera dapat gelar juara tahun depan, biar dorongan ini tuh nggak sia-sia. Dalam video promo yang penuh emosi, Andrade langsung nantang Shinsuke Nakamura. Andrade ngeklaim dirinya itu yang terbaik dan bersumpah buat balas dendam atas gangguan dari Nakamura yang bikin impiannya jadi juara berantakan. Pretty Deadly ketemu DIY, mereka janji akan saling jagain satu sama lain. Gak lama, Street Profits datang buat ngucapin terima kasih ke Pretty Deadly atas bantuannya tadi. Tapi tiba-tiba, Motor City Machine Guns muncul. Mereka bilang Street Profits harus antri lagi buat dapat kesempatan jadi penantang gelar tag team. Tapi kejutan terbesar malam ini datang dari Apollo Crews. Dia bilang pelaku serangan ke Street Profits itu bukan Garza dan Humberto, melainkan DIY. Semua orang kaget dan suasana di belakang panggung langsung penuh tanda tanya. Lanjut ke pertandingan antara Sami Zayn melawan Carmelo Hayes. Pertandingan dimulai dengan tempo yang cepat. Melo coba menguasai pertandingan tapi Zayn balas dengan chop dan armbar. Setelah saling hajar, Melo coba signature move-nya Nothing But Net tapi Sami counter dengan clothesline. Waktu Sami siap ngakhirin pertandingan dengan Hell of a Kick, Melo kabur keluar ring. Terus musik Braun Strowman tiba-tiba terdengar bikin Melo harus balik ke ring dengan terpaksa. Kekacauan makin jadi waktu Tama Tonga tiba-tiba nyerang Sami. Solo Sikoa dan Jake Fatu ikut menyerang, bikin Sami kewalahan meskipun sempat melawan balik. Braun Strowman datang buat bantu ngalahin Tama Tonga dan berhadapan langsung dengan Jake Fatu. Tapi Tama, Jacob dan Solo akhirnya bekerja sama buat mengalahkan Strowman. Nick Aldis dan para ofisial WWE turun buat ngendaliin situasi. Pertandingan itu ditutup dengan Jake Fatu yang mendaratkan moonsault ke Sami Zayn, menegaskan dominasi Bloodline yang baru ini. Tapi perayaan Bloodline terhenti waktu musik Kevin Owens terdengar. Owens muncul sambil bawa sabuk Wing Eagle, ngeset segmen selanjutnya dengan Nick Aldis yang bakal seru. Pertandingan yang solid antara Sami Zayn dan Carmelo Hayes. The Bloodline ikut campur itu udah diprediksi, tapi serunya itu tuh lihat Strowman masuk buat ngelawan Bloodline. Mungkin Strowman bisa jadi lawan Solo atau Jacob di Royal Rumble. Langsung aja ke segmen utama di SmackDown hari ini antara Nick Aldis dan Kevin Owens. Owens berdiri dengan penuh percaya diri di ring sementara Aldis nuntut dia buat nyerahin sabuk Wing Eagle. Owens nolak, bilang itu satu-satunya cara dia bisa dapat rematch buat WWE Undisputed Championship. Owens nuntut pertandingan lawan Cody Rhodes, bilang dia harusnya menang sebelum wasit ngerugiin dia. Aldis ngancam Owens dengan hukuman berat, termasuk dilarang lagi tampil di WWE. Tiba-tiba, Cody Rhodes muncul. Aldis refleks minta Cody biar dia aja yang urus. Tapi Cody nolak. Cody langsung ngomong ke Owens, ingetin sejarah mereka dan bilang dia sekarang bertarung buat keluarga, para fans, dan orang-orang yang percaya sama dia. Cody ngajak ngakhirin semua ini dengan pertandingan ladder match buat kedua sabuk. Aldis akhirnya setuju. Kevin Owens versus Cody Rhodes dalam ladder match di Royal Rumble. Waktu udah deal, Owens dorong Aldis ke Cody dan nendang leher Cody dengan ganas. Owens pergi sambil bawa sabuk Wing Eagle, sementara ofisial memisahkan mereka. Pertunjukan ditutup dengan Owens yang berdiri di atas panggung, memegang sabuk Wing Eagle tinggi-tinggi, sementara Cody terkapar kesakitan di ring. Penutup acara yang bagus, Cody Rhodes kelihatan marah di sini, sementara Kevin Owens tampil sebagai maniak seperti biasa. Ladder match di Royal Rumble bakal jadi tontonan yang oke nih, dan gak akan heran kalau Randy Orton juga nanti terlibat. Mereka sukses ngebangun karakter Kevin Owens, sukses juga melibatkan kedua sabuk jadi nilai plus, bikin semuanya lebih menarik. Secara keseluruhan, jujur ini tuh bukan SmackDown yang bagus, tapi bukan SmackDown yang jelek juga.
Segmen divisi wanitanya cukup menarik dan penutupan acara dengan Nick Aldis, Cody Rhodes, dan Kevin Owens itu juga sangat bagus. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were